Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Amaudin dengan RP 15/2023 akan mempresentasikan hasil pengerjaan UTS komputasi awan. Untuk studi kasusnya kita diminta untuk membuat website e-commerce dengan arsitektur client server. Ada dua instance EC2. Yang pertama itu untuk front end dan EC2 yang keduanya itu untuk back endnya. Dan di backend itu sudah terintegrasi ke S3 dan juga database RDS. Lalu juga mengimplementasikan CDN, Docker, dan CI/CD. Baik, mungkin ini untuk arsitektur sistem yang telah saya buat. Jadi dalam satu PVC itu ada dua subnet public dan juga subnet private. Di subnet public itu ada instance EC2 front end yang di dalamnya menjalankan server Nginx, dan dia nyambung ke internet gateway. Lalu front end ini juga dia berkomunikasi dengan EC2 backend melalui protokol REST API dan juga ini SSH untuk development ya. Lalu di EC2 backend itu menjalankan Docker container yang dimana di dalamnya itu ada runtime Node.js dan Prisma untuk berkomunikasi dengan database RDS-nya ya. Dan di EC2 backend ini dia nyambung ke Net Gateway agar si EC2 backend ini bisa mengakses internet ya. Dan di backend itu terintegrasi dengan database RDS dan juga S3 ya, bucket S3. Dan ini untuk RDS-nya saya set ke public, jadi memang beda VPC ya. Dan S3-nya juga public. Lalu ini juga sudah diterapkan CDN-nya. CDN-nya ini untuk S3-nya. Jadi untuk dari backend dia mengupload ke S3, tapi ketika dia get itu melalui si CDN-nya ini. Dan di sebelah atas ini juga saya sudah menerapkan CI/CD ya. Jadi ketika developer push maka akan menjalankan ini tergantung ya. Kalau untuk front end ini dia akan masuk ke EC2 front end melalui SSH dan akan melakukan git pull ya, git pull dan merestart si Nginx-nya. Tetapi jika yang di push-nya itu backend, maka ini langkahnya lumayan panjang ya. Jadi ketika push dia akan membuat Docker image, lalu mengepush ke ini saya pakai ECR ya, atau Elastic Container Registry untuk menyimpan si Docker image-nya. Lalu setelah melakukan push ke ECR, akan masuk ke front end. Nah, karena harus melalui front end dulu ya. Kalau untuk mengakses si backend-nya harus melalui front end, baru dari front end itu bisa mengakses backend via SSH. Ya, di sini ya. Jadi ketika sudah masuk ke front end, maka masuk ke backend juga ini melalui subnet private
Lalu setelah masuk, maka dia akan mengepul si Docker image-nya dari ECR ya. ECR lalu menghapus Docker container yang sebelumnya dan run yang terbaru. Oke, mungkin untuk hasilnya itu seperti ini ya. Kita coba tambah produk. Oke, sukses. Dan ketika kita open image juga, ini dia mengaksesnya itu melalui CDN-nya. Dan untuk CI/CD-nya itu bisa dilihat untuk di backend juga itu ini sudah berhasil ya. Dan untuk di front end-nya itu juga sudah berhasil juga. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.